pelakornya dulu. Pelakor itu tidak akan menjadi pelakor jika tidak mempunyai suatu kepandaian, termasuk seringnya kepandaian berbicara. Dan mereka siap untuk menjadi pelakor juga siap menghadapi semua tantangan. Tantangan dari masyarakat, tantangan dari keluarganya, tantangan apa. Kan dia siap karena dia tahu sebagai pelakor dia jelas mempunyai cacat yang mungkin saja dipersoalkan oleh orang. Sekarang ini dalam hal anaknya, yang dipersoalkan anaknya itu cukup sering juga berbicara dengan ibunya dan sudah siap menghadapi kata-kata atau ejekan dari pelakor sebagai pelakor kan, ibunya pelakor kan, itu sudah suatu kebiasaan. Atau kan terkadang anaknya juga diam terus, jadi ada biasanya tidak netral tapi betul-betul atau dia mirip pelakor atau dia tertekan karena di sekolah juga banyak dikata-katain. Tapi anak-anak usia remaja, beranjak remaja biasanya mengambil keputusan untuk menjawab hal seperti itu, memang udah bisa mengambil keputusan kah atau memang udah ada bisikan dari belakang sih? Jadi tergantung ibunya mempersiapkan anaknya atau tidak. Rupanya ibunya juga mempersiapkan anaknya. Kan nggak mungkin dia, atau kemungkinan itu super kecil bahwa dia mengatakan saya ini anak pelakor, kamu itu saya pelakor, kamu anak pelakor, kan nggak begitu. Dan kamu harus ngalah saja, tapi memberi suatu alasan kan. Keluar juga ya, coba lihat pelakor memberikan alasan kenapa dia menjadi seorang pelakor. Berarti misalnya mental anak yang pelakor itu dia memang kuat atau sudah terbiasa atau gimana? Itu kan kekuatan itu dihidupkan kan sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan pelajaran yang diberikan pada diri dia. Kalau pelajaran yang diberikan pada diri dia adalah bahwa dia harus memberikan suatu tanggapan sesuai dengan ibunya dan dia percaya pada ibunya, atau walaupun tidak percaya tapi dia berbuat keluar seolah-olah percaya, maka dia menjadi anak pelakor yang memberikan tanggapan yang mirip dengan ibunya. Atau kalau dia sudah tidak kuat menghadapi tuduhan, maka dia lebih cenderung jadi pendiam. Tapi rupanya ini cenderung untuk menjadi seorang yang berani untuk menjawab seperti ibunya. Itu biasanya genetik itu bakal turun lagi nggak sih Bu, keturunan-keturunannya? Jadi sebetulnya itu bukan suatu yang menurun, tapi kita bayangkan ya, orang jadi pelakor, ada kultur yang mengatakan kamu nggak boleh jadi pelakor, itu jelek. Tapi ada yang mengatakan, oh nggak pedulilah, saya jadi pelakor juga nggak apa-apa. Dan bagi yang peduli, ya anaknya mungkin saja diturunkan, tapi dia sudah mentolerir itu bukan hal yang terlalu menyimpang, bisa tidak menyimpang dan wajar, atau ya masih wajar-wajar saja. Tapi kalau sikap dari Mulan sendiri Bu, yang mana kemarin kan unduh mantu nih Bu, netizen berharapnya Bunda Maya yang harus ada di pelaminan itu, di pelaminan mendampingi anaknya. Namun kan dia pergi ikut suaminya yang saat ini sekarang akhirnya digantikan oleh Mulan. Harusnya idealnya tuh memang sikap sebagai ibu sambung dia nggak usah ikut tampil di situ, atau memang harus seperti itu sih Bu, berani menunjukkan besar lagi. Karena kalau seseorang sudah menikah, dia juga tipe suaminya inginnya bagaimana. Berarti faktor pengaruh suami juga yang mungkin Itu otomatis dirinya juga, suaminya juga, bisa dirinya mempengaruhi suaminya, bisa suaminya mempengaruhi dirinya. Tinggal siapa yang dominan. tapi bukan berarti dibilang bukan tembok kayak netizen bilang. Ya mungkin juga tidak setuju dengan pernikahan itu juga bisa kan. Dan pernikahan itu barangkali merupakan suatu dorongan dari pelakor. Bu, kalau pernikahan
misalkan dilandasi dengan hal di awal tidak baik, berarti kan itu nanti ke depan juga dampaknya seperti yang saat ini sampai alami kan Bu. Banyak anak Sekarang kalau dia dikata-katain, mungkin pertama mentalnya sudah berubah kan. Dia anggap itu halnya ya bodo amat lah gitu. Kalau sudah beranjak dewasa, terus ini Beranjak dewasa, mentalnya juga seringkali ya terbawa juga, sama seperti seorang yang punya istri kedua. Sekarang itu kan sudah akhirnya anaknya biasanya mengatakan saya tidak mau sampai istri saya atau sampai saya kawin lagi. Tapi kenyataannya begitu ada konflik ya dia kawin lagi, karena bagi dia itu hal yang biasa. Dulu waktu rukun saya nggak tertarik ke itu, tapi begitu ada konflik dikit tertarik. Bu, itu kan salah satu tindakan bullying ya Bu ya. Nantinya ada dampak nggak sih Bu daun mental pas atau enggak dia malah kembali melawan sama orang tuanya, efek Ya, dari bullying? sekarang sudah terbukti kan bahwa dia justru memihak pada orang tuanya. Berarti jauh lebih berani ya Bu ketika dia dapat bullying untuk orang tuanya, sikap dan caranya. Bisa lebih berani, bisa juga ya dia pokoknya prinsipnya membela diri. bela dirinya, membela orang tuanya. Rata-rata anak-anak yang sudah terlanjur ibu seperti itu Bu, tipsnya atau jangannya apa sih Bu supaya nggak terlalu jauh gitu Bu? tak stres. Kita dari awal memberikan norma yang berbeda. Sekarang coba kita lihat norma sekarang. Itu di mana-mana dia coba lihat pelakor itu tambah lama tambah menjadi hal yang biasa kan. Jadi kita kembalikan ke lingkungan yang berbeda. Tapi ini lingkungannya kan tetap saja menganggap itu wajar. Dia lihat di TV, oh itu juga pelakor walaupun dikata-katain. Artinya di sosmed juga berpengaruh gitu ya. Jelas sangat